Saudara harus sadar, saudara punya Tuhan atas pintu yang bisa terbuka. Amin. Mungkin ada di antara kita yang hari ini datang malam ini sedang merasa terkunci di sebuah masalah. Terjebak dalam sebuah keadaan ekonomi dan rasanya nggak bisa keluar. Bingung, nggak tahu gimana jalan keluarnya. Mungkin ada di antara kita yang terjebak dalam kebingungan masalah kesehatan. Rasanya terkunci di situasi masalah kesehatan. Atau anak-anak muda yang lagi pacaran dan bingung masa depan. Hubungannya gimana nih ke depan nih. Ya kan kadang-kadang kan ada juga yang gantung-gantung gitu kan. Ya tapi anak Tuhan gak digantung. Yesus sudah digantung di kayu salib buat kita. Buat saudara yang merasa terkunci dalam sebuah situasi, saya mau katakan saudara ada di tempat yang tepat malam ini. Saudara ada di waktu yang tepat. Karena saudara akan dengar bagaimana Tuhan mau buka pintu buat hidupmu. Tuhan mau buka pintu buat kesehatanmu. Tuhan mau buka pintu buat masa depan anak-anakmu. Amin. Sama-sama bilang saya punya Tuhan yang bisa buka pintu buat hidup saya. Amin. Yuk kita buka firman Tuhan. Next slide. Wahyu 3 ayat 7. Saya percaya Tuhan mau saudara mengalami terobosan. Amin. Pintu yang dibuka sama Tuhan dan saudara masuk ke sana. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi saya percaya malam hari ini Tuhan mau meyakinkan kita bahwa saudara nggak selamanya ada di situasi yang menurutmu engkau sedang terkunci. Nggak tahu, bingung gimana apa yang harus dilakukan. Tuhan mau engkau tahu bahwa Dia menyediakan pintu yang terbuka bagimu. Yuk kita buka Wahyu 3 ayat 7. Dikatakan apa di sana? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Amin. Sama-sama bilang Tuhan yang punya kuncinya buat masalah saya. Amin. Kunci Daud. Lalu dikatakan apa? Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Amin. Kalau Tuhan mau buka, nggak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan tutup, apabila ia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Saya percaya pintu-pintu yang membahayakan kehidupanmu, yang berpotensi membuatmu terhilang di dalam Tuhan, itu akan ditutup. Amin. Tapi pintu-pintu yang akan membuatmu semakin bertumbuh dalam iman, diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang, akan dibuka sama Tuhan. Malam ini kita akan lihat pintu yang terbaik Tuhan buka buat hidup kita. Amin. Yuk ayat 8 bilang apa di sana? Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ini kabar baik buat saudara yang merasa terkunci di sebuah situasi. Tuhan yakinkan, lihat, aku buka pintu buat hidupmu. Amin. Dan gak ada orang yang bisa tutup. Sama-sama bilang Tuhan buka pintu buat saya. Yang punya iman bilang Tuhan buka pintu buat saya. Dan gak ada yang bisa tutup. Saya gak tahu pintu apa yang saudara perlu untuk dibuka. Tapi saya percaya Roh Kudus kasih tahu di dalam hatimu untuk kekhawatiranmu, untuk apa yang kamu cemaskan malam ini. Sampai di malam ini. Untuk rasanya saudara terkunci di sebuah situasi. Tuhan mau buka pintunya. Amin. Baca terus. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Amin. Luar biasa Tuhan janjikan. Tuhan pasti buka pintu. Walau mungkin kekuatanmu rasanya gak bisa dibuka pintunya. Tuhan mau buka pintu promosi buat kamu. Walaupun menurut kelulusan atau gelar yang kamu punya, jabatan itu bukan menjadi milikmu harusnya. Tapi kalau Tuhan buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Jemaat Tuhan, gereja di sini saya nggak sebut namanya, tapi suaminya menempati posisi di pemerintahan yang harusnya sekolah dulu, barulah ditempatkan di posisi itu. Untuk pertama kalinya orang ditempatkan dulu di posisinya, nanti sekolahnya belakangan. Kalau Tuhan mau buka pintu, nggak ada yang bisa tutup. Amin. Walau rasanya sekolahnya belum cukup, kekuatanmu nggak seberapa. Tapi karena engkau menuruti firmanku
jadi percaya, jadi beriman. Amin. Dan tidak menyangkal namaku. Artinya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang jaga kredibilitas namanya. Alkitab bilang barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ketika engkau percaya kepada namanya, nama Yesus yang sanggup buka pintu, yang sanggup buka jalan buat hidup kita. Saya percaya dia jaga kredibilitas namanya. Amin. Ada satu situasi yang mungkin menggiringmu berpikir, gak mungkin Pak Pendeta saya keluar dari situasi ini. Ada satu hamba Tuhan, Petrus, pernah mengalami ini. Dia gak mungkin bisa keluar dari situasinya. Di Kisah Rasul 12, nanti baca saja di rumah, ayat 1 sampai ayat 19. Di sana ada kisah di mana Petrus ditangkap. Gara-gara dia menginjil, bukan gara-gara dia berbuat jahat. Dia menginjil, dia ditangkap. Lalu selesai Petrus ditangkap, dia mau dieksekusi hukuman mati. Untuk dieksekusi hukuman mati, Herodes memastikan jangan sampai Petrus bisa bebas. Jadi diperintahkan 4 penjagaan untuk jaga Petrus. 4 regu penjagaan. Bukan hanya itu, dia ditaruh di penjara yang paling dalam. Di penjara yang gelap yang paling dalam, di pojokan. Dia harus kalau mau keluar, itu ada satu pintu dia harus lewati, pintu kedua dia lewati, dan yang terakhir, ini sulit banget, pintu gerbang besi yang tertutup, yang harus dia lewati. Dan dia bukan hanya ada di ujung atau di situasi yang nggak mungkin bisa kemana-mana, tangannya dirantai, kakinya dirantai, nggak bisa bergerak bahkan. Bukan hanya tangannya dirantai, kakinya dirantai, di dalam penjara itu ada 2 penjaga di sisinya menjaga dia. Kalaupun dia punya kekuatan untuk lepasin rantainya gitu, dia harus lawan 2 penjaga. Masih ada satu pintu yang harus dia lewati. Di depan pintu itu ada 2 algojo jaga juga. Kalau dia berhasil lewati 2 lagi, masih ada lagi 2 lagi di depan. Kalau berhasil 2 pintu dilewati, masih ada pintu gerbang besi dan di sana banyak yang jaga. Jadi iblis kadang-kadang menggiring pikiran kita. Saya percaya ketika Petrus diantar gitu ke penjara itu, Petrus dikasih lihat, tuh, nih lihat nih yang jagain kamu. Ini pintu gerbangnya, nah kita lewat lagi pintu yang satu. Nah, lewat lagi pintu yang satu. Jadi jangan punya harapan bisa bebas, jangan punya mimpi bisa bebas, kamu gak bisa bebas, keadaanmu gak akan tambah baik, keadaanmu akan tambah buruk. Itu yang iblis seringkali kerjakan di hidup kita. Masuk ke sebuah situasi, mungkin keuangan keluarga, masuk di sebuah situasi mungkin keuangan perusahaan, atau masuk di sebuah situasi mungkin sakit penyakit, mungkin anak-anak yang salah bergaul, lalu kita digiring untuk berpikir bahwa gak mungkin ada jalan keluar untuk masalahmu. Nggak mungkin ada pintu yang terbuka untuk masalahmu. Tapi saya suka sama Tuhan. Di Kisah 12, di sisi lain ada murid-murid yang berdoa. Itu juga menjadi pertolongan buat Petrus. Di tengah situasi masalah yang kau hadapi, ketika engkau datang ke tempat ini, kalau hari Minggu di sana ada pendoa syafaat. Pendoa syafaat bukan hanya mendoakan siapa yang melayani di mimbar. Saya seringkali duduk juga di dekat situ. Karena senang dengerin doa. Mereka doa buat jemaat. Tuhan kalau ada yang masalah, Tuhan buka jalan. Kalau mereka yang datang dengan hati yang pahit, dan mereka bisa mengampuni. Ada pendoa syafaat di dalam ruangan. Ada orang-orang tiap sesi yang diperintahkan untuk berdoa syafaat. Giliran doa syafaat buat jemaat. Ada jemaat juga yang doa buat Petrus di masa itu. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan perintahkan malaikat untuk membuat pembebasan buat Petrus, malaikat mendapati, ketika malaikat datang, Petrus bukan sedang worry, Petrus bukan sedang khawatir, Petrus bukan sedang cemas, gak bisa tidur loh besok mau dieksekusi hukuman mati, tapi Petrus sedang tidur. Dan dari beberapa literatur yang saya baca, Petrus kan pernah, pastilah di zaman dulu murid-murid juga ditanya kenapa dia waktu ditangkap itu tidur.
Dikatakan dia tidur karena dia percaya. Percaya Tuhan pegang kendali. Karena dia pernah mengalami ada di perahu yang sama dengan Yesus. Ada angin badai dan Yesus tidur. Petrus panik, takut mati. Tapi Yesus kasih tunjuk, percaya bahwa Bapakku pegang kendali. Dan Yesus berkata kepada badai tenang dan badai jadi tenang. Di situasi setelah Yesus naik ke surga, Petrus beritakan Injil, ada roh Tuhan di dalam Petrus. Petrus di penjara. Situasi yang dia lihat secara kasat mata, no hope. Nggak ada jalan keluar. Nggak mungkin bisa keluar. Nggak mungkin bisa bebas. Kalau hari ini iblis menggiringmu berpikir, kamu jangan mimpi bisa bebas utang. Jangan mimpi bisa bebas dari sakit penyakitmu. Jangan berharap masalah di pekerjaanmu mudah untuk diatasi. Kalau iblis sedang berpikir seperti itu, menggiringmu berpikir seperti itu, saya mengajak setiap kita, mulailah percaya bahwa ada Tuhan yang pegang kendali. Amin. Sama-sama bilang, saya masih punya Tuhan yang pegang kendali. Dan jadilah percaya. Amin. Dan bilang dalam nama Yesus. Amin. Waktu kita minta pertolongan dalam nama Yesus, percaya dia jaga kredibilitas namanya. Amin. Dan waktu kita bisa tidur, apa yang terjadi? Malaikat datang kemudian bebaskan Petrus keluar pintu penjagaan 1. Digiring lagi sama malaikat ke pintu penjagaan 2. Petrus berpikir dia sedang mimpi. Saudara yang mau percaya firman Tuhan, walaupun kekuatanmu tidak seberapa, tadi kitab Wahyu bilang, walaupun kemampuanmu tidak seberapa, walaupun mungkin orang anggap remeh kamu, tapi untuk kamu yang percaya firman-Nya dan pegang namanya, amin, tidak menyangkal namanya, Tuhan akan buktikan. Seperti mimpi, Tuhan akan buka jalan, buka pintu buat hidupmu. Amin. Sampai di pintu besi yang besar itu, yang dijaga oleh banyak penjaga. Di Kisah 12 ayat 10, oh udah ditampilkan. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Setelah mereka, stop sebentar, karena saya tampilkan ini doang. Jadi kalau di atasnya, kata mereka ini adalah malaikat bersama Petrus. Berdua jalan nih, karena Petrus dituntun malaikat, pakai jubahmu, pakai ikat pinggangmu, pakai sepatumu, ayo kita jalan. Keluarlah mereka, sampai udah 2 pintu penjagaan lewat, yuk tinggal pintu besar. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, nah ya kan, udah dilewatin. Tempat kawal kedua lewat, sampailah mereka ke pintu gerbang besi. Ini susah nih, yang menuju ke pembebasan. Amin. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Saya mau bilang, ketika kita memilih untuk percaya firman-Nya, ketika kita memilih untuk percaya Tuhan pegang kendali, dan ketika kita bisa tidur atau istirahat pada firman Tuhan, akan datang waktunya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Apa yang kita pikir susah jadi lebih mudah bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Amin. Jadi apa yang Petrus pikir, pastikan lagi digiring masuk ke penjara itu, dia berpikir susah loh, gak mungkin, gak bisa. Tapi pintu itu terbuka dengan sendirinya. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Kalau saudara baca terus ayatnya, maka Petrus baru sadar bahwa dia bukan mimpi. Rasanya seperti mimpi, ternyata bukan mimpi. Apa yang terjadi sama Petrus akan terjadi juga buat orang-orang yang mau pegang janji Tuhan, percaya Tuhan pegang kendali. Amin. Dan tidak menyangkal namanya, percaya akan nama Yesus. Mana tangan-tangan yang percaya akan nama Yesus, percaya Tuhan pegang kendali? Mana sekali lagi tangannya? Kau akan lihat seperti mimpi Tuhan buka jalan buat masalahmu, buka pintu pembebasan buat hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa sekali lagi buat Yesus. Amin. Makanya jangan marah-marah ketika ada masalah. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan kemana sih? Kayaknya Tuhan gak peduli apa ya?
Tuhan kemana sih? Tuhan nggak lihat apa yang saya alami ya? Pak Pendeta, Tuhan itu ada atau enggak sih? Ya ada dong. Tapi saya tunggu jawaban jalan keluar, kok kayaknya nggak ada. Kok kayaknya ada masalah, demi masalah yang saya lihat. Dengar baik, Tuhan bisa pakai masalah justru untuk buat pintu bagi masa depanmu. Di tengah keadaan yang sulit, bahkan di tengah masalah kita, Tuhan sedang buka pintu untuk masa depan kita. Amin. Siapa yang punya masalah boleh angkat tangan dulu. Yang punya masalah, yang punya masalah. Puji Tuhan masih hidup. Amin. Tandanya orang hidup punya masalah. Amin. Masalah bukan masalah kalau kita sama Yesus. Amin. Tapi memang kita harus hadapi. Kadang-kadang deg-degan. Kadang-kadang takut juga. Kadang-kadang cemas juga. Tapi kita harus ingetin pikiran kita ada Tuhan. Tuhan pegang kendali. Amin. Tapi ketika situasi sulit, jangan lagi nanya di mana Tuhan. Jangan lagi nanya Tuhan peduli atau enggak. Tuhan lihat atau enggak. Saya mau bilang Tuhan lihat. Bahkan di tengah situasi sulit hidupmu, Tuhan sedang buat sesuatu di sana, yaitu pintu yang terbuka untuk masa depanmu. Yuk kita buka dulu satu ayat. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Sampai di titik ini saudara diberkati Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Amin. Untuk masalahmu Tuhan pasti buka pintu. Pintu berkat. Pintu yang buat kamu bisa terperosok, terpuruk, pasti ditutup sama Tuhan. Amin. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oke, kita lihat Yesaya 43 ayat 19 dikatakan apa di sana? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Sama-sama bilang, ada pintu yang Tuhan buka untuk sesuatu yang baru yang sudah mulai terbuka. Amin. Lalu Tuhan bilang apa di sana? Belumkah kamu mengetahuinya? Sadar nggak sih? Kadang-kadang ada masalah, ada tantangan. Lewat tantangan, lewat masalah itu, justru Tuhan sedang buat sesuatu di sana. Ingat, saya nggak habis-habis cerita tentang Ayub karena keren banget. Ayub nggak merasa kehilangan. Ayub bilang dulu, aku kenal Tuhan kata orang, sekarang aku mataku lihat Tuhan. Dia mau bilang gini, yang terjadi di lalu, yang hilang-hilang, nggak masalah. It's okay. Apa yang udah lewat, udah nggak jadi masalah buat aku. Sekarang aku kenal Tuhan. Dan akhirnya dia mengalami pemulihan 2 kali lipat. Amin. Untuk apa yang terjadi di hidupnya, Tuhan sedang bikin sesuatu yang baru. Ada pintu yang terbuka buat masa depannya. Amin. Engkau yang ada di situasi yang sulit, saya mau bilang jangan ngeluh. Jangan khawatir dulu. Jangan curiga sama Tuhan. Tuhan gak punya rencana busuk, rencana jahat buat hidupmu. Pegang dadamu bilang saya gak boleh curiga sama Tuhan. Kalau rasanya sulit. Iya kan? Aduh, situasinya kok gini banget. Tapi percayalah, Tuhan pegang kendali. Buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Corrie ten Boom. Ada yang tahu siapa dia? Dia adalah orang Belanda. Di tahun 1944 hidup di zaman masa Perang Dunia Kedua. Corrie dan saudara perempuannya Betsy itu ditangkap sama Nazi. Ditangkap sama Jerman untuk masuk di camp. Yang udah pasti kalau masuk di camp itu tinggal tunggu dibantai. Sama seluruh keluarganya. Kenapa mereka ditangkap? Karena Corrie dan keluarganya diam-diam menyembunyikan orang-orang Yahudi yang dicari. Diam-diam disembunyiin, lalu mereka diinjilin. Diajarin tentang Alkitab. Akhirnya Nazi tahu dan satu keluarga ditangkap. Waktu satu keluarga ditangkap, kemudian di camp penantian untuk eksekusi mati juga, keadaan akan tambah buruk. Justru Corrie memberitakan kasih Tuhan di sana. Bilang sama orang-orang yang ada di camp itu, udah ampuni aja. Udah ampuni aja. Dia justru di penjara belajar, di camp
tempat penyiksaan tuh. Itu sesuatu yang buruk, mengerikan, banyak terjadi di sana. Orang telat makannya, dikasih makan juga asal-asalan, siap untuk dihukum mati lah semua yang masuk ke camp itu. Karena menentang Nazi zaman itu. Kemudian Corrie sama Betsy, saudara perempuannya, masuk ke sana. Dan Betsy karena nggak kuat mengalami situasi yang sulit di situ, akhirnya dia meninggal. Waktu dia meninggal, Corrie memilih tetap untuk mengenal Tuhan. Mempraktekkan apa yang Tuhan bilang, percaya apa yang Tuhan bilang, ampuni. Padahal pribadi yang diampuni, ya tetap nyiksa dia, tetap memperlakukan mereka dengan tidak baik. Kadang-kadang kan kita maunya ampuni orang, terus orang itu berbuat baik sama kita gitu ya. Kan kita udah ampuni, ya udah baik dong. Ini enggak, udah diampuni tetap jahat, dia tetap lakukan pengampunan itu. Walau kadang-kadang kelihatannya orang yang diampuni enggak tambah berubah, tapi ya keadaan enggak berubah, dia tetap ampuni. Kemudian 2 minggu setelah Betsy meninggal, tiba-tiba dia dibebaskan, dan pada saat itu nggak ada yang tahu kenapa dia dibebaskan. Tapi sejarah kemudian setelah dia keluar, setelah perang usai, diketahui bahwa dia dibebaskan karena salah administrasi. Jadi orang-orang Nazi itu kayak salah surat-surat, dianggap dia orang nggak bersalah, tapi salah ambil berkas gitu loh kurang lebih. Jadi dia dibebasin secara ajaib. 1 minggu setelah pembebasannya, semua yang ada di camp yang dia tempati dieksekusi mati semua. Tuhan bisa buat Corrie ten Boom bebas. Yang kekuatan dia nggak mungkin di situasi yang nggak bisa bebas. Tapi karena dia memilih di situasi sulit tetap cari Tuhan, kenal Tuhan, dan praktekkan apa kata Tuhan, maka pintu pembebasan tersedia buat dia. Demikian buat setiap kita yang hari ini terjebak dalam situasi masalah yang mengunci kita, rasanya nggak bisa kemana-mana. Tetaplah belajar firman. Dan tinggal tunggu waktunya. Kalau engkau nggak titik sampai belajar doang, tapi mempraktekkan firman, tinggal tunggu waktunya. Pintu yang engkau perlu untuk dibuka, Tuhan akan buka buat hidupmu. Amin. Kita tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Yesus. Amin. Musik boleh sambil siap-siap. Kemudian dia dibebaskan, padahal harusnya dia dieksekusi masuk juga karena semua mati, tapi dia nggak mati. Akhirnya di luar, dia kasih tahu orang-orang, tahu nggak? Tuhan itu bisa dipercaya. Kalau Tuhan suruh ampuni, orang yang kita ampuni nggak mengampuni, biarin aja. Nanti Tuhan yang kasih upah buat kita. Orang mungkin nggak berubah, tapi Tuhan buka jalan buat hidup kita. Di situasinya yang sulit, di keadaannya yang susah, kita buka lagi tadi Yesaya 43 ayat 19, slide sebelumnya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun, tempat kering, dan sungai di padang belantara. Tuhan kadang-kadang buka jalan buat kita, bukan di keadaan yang berlimpah-limpah, bisnis lagi sukses, keadaan lagi baik-baik, enggak. Lagi padang gurun, lagi kering, lagi hutan belantara, susah jalannya. Tapi di sana, diam-diam Tuhan sediakan pintu pembebasan buat kita. Amin. Diam-diam Tuhan buka jalan buat kita, mempersiapkan masa depan buat kita. Corrie kemudian akhirnya nulis buku, judulnya Hiding Place. Dan akhirnya dia melayani Tuhan. Dan banyak orang panggil dia jadi motivator, penginjil, pelayan Tuhan. Dan bahkan karena lewat kesaksiannya, bahwa apa yang Tuhan bilang, percaya aja. Nanti Tuhan buka jalan buat kita. Nanti Tuhan buka pintu buat kita. Dia diundang sampai ke 60 negara. Sebelum meninggal tahun 1983,
Dia udah keliling dunia. Tapi dia harus lewat dulu, ada di camp, mengampuni orang, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan gak sia-sia. Kamu akan diberkati. Gak stop sampai kamu diberkati, sampai kamu jadi berkat buat banyak orang, supaya nama Tuhan dikenal di setiap suku, kaum, dan bahasa. Amin. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Dia tulis quote seperti ini. Next slide. Slide berikutnya. Never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Saya terjemahin pakai Google, semoga nggak salah. Jangan takut untuk mempercayakan masa depan kesehatanmu, masa depan keuanganmu, masa depan rumah tanggamu, masa depan anak-anakmu, yang kamu mungkin nggak tahu masa depannya seperti apa, kepada Tuhan yang kamu kenal. Siapa Tuhan yang kamu kenal? Yesus. Amin. Karena barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Amin. Bilang kanan kirinya, jangan takut percaya sama Tuhan. Amin. Tuhan buka pintu untuk masa depan kita. Amin. Sehingga kita bisa hanya berharap. Lewat kesaksian Kori, lewat firman Tuhan, kita tahu di depan bukan tambah buruk. Amin. Di depan tambah baik. Amin. Tuhan sedang siapkan yang baik, dan pintunya sudah dibuka, dan kita sekarang sudah tahu, sehingga kita bisa beriman bahwa hari-hari kita bukan tambah buruk, hari-hari kita tambah baik. He is the God of open doors. Dia akan buka pintu buat hidupmu, buka pintu buat keuanganmu, buka pintu buat kesehatanmu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yuk sama-sama. Katakan dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidupku. Boleh doa, minta sama Tuhan apa yang kau mau minta. Setiap pintu yang perlu dibuka sama Tuhan. Apakah engkau merasa terjebak di dalam sebuah situasi dan merasa terkunci di situ? Terkunci di situasi ekonomi yang kau nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Ayo datang sama Tuhan, berharap saja sama Tuhan. Apakah engkau merasa lemah, merasa tidak mampu? Justru itu menjadi syarat Wahyu 3 ayat 8 bahwa kau akan buka pintu. Walau kekuatanmu tidak seberapa, tapi kamu percaya, tapi kamu pegang janjiku, tapi kamu tidak menyangkal namaku, aku akan buka pintu buat kamu. Datang di hadapan Tuhan. Saya percaya malam ini Tuhan sedang menguatkan engkau yang sedang hadapi masa sulit. Jangan kecewa dan jangan bilang kayaknya Tuhan gak peduli, kayaknya Tuhan gak sayang. Justru lewat masa sulit, di sana Tuhan mau engkau belajar mengenal Dia lebih lagi. Dan ketika engkau mau belajar mengenal dan mempraktekkan firman-Nya, di sanalah Tuhan sedang menyusun rencana, pintu pembebasan, pintu untuk masa depanmu. Sama seperti Korit dan Blok tadi. Masa sulitnya, justru di sana Tuhan sedang menyusun rencana untuk buka pintu bagi masa depannya. Jadi penginjil, jadi motivator, keliling dunia. Tapi dia masuk dulu ke camp penyiksaannya Nazi. Dia satu-satunya yang bebas, dan yang lain dieksekusi. Dia bisa bebas juga secara mujizat. Pintu pembebasannya terbuka secara mujizat. Karena Nazi salah administrasi dan dianggap nggak bersalah. Pada dia juga masuk orang yang menyembunyikan orang Yahudi, tapi dia nggak dieksekusi karena dia percaya sama Tuhan. Karena dia percaya Tuhan pegang kendali. Boleh angkat tanganmu sejenak, naikkan doa, datang sama Tuhan. Curahkan isi hatimu, apa yang jadi masalahmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku hanya andalkan Engkau. Di masa sulit aku mau percaya bahwa Tuhan sedang buat sesuatu yang baru.
bahkan yang sudah tumbuh. Dan hari ini aku mengetahuinya, bahwa Tuhan akan buka pintu di padang gurun, buka pintu di padang belantara. Hamba selesai sampaikan isi hatimu, tapi hamba percaya malam ini Tuhan, lewat khotbah yang singkat ini Tuhan, jemaatmu boleh dikuatkan imannya, dan boleh menjadi percaya. 1 Korintus 16 ayat 9 NIV version bilang, because a great door has opened to you. Pintu yang besar sudah terbuka bagimu. Pintu yang besar sudah terbuka bagimu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang dari